Selamat datang para sahabat Satria Nusantara. Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini, admin terlebih dahulu mengucapkan banyak terima kasih kepada para sahabat Satria Nusantara yang telah memberikan donasi yang mendukung kelangsungan channel ini. 1. Cecilia Winarsih. 2. FM Huta Galung. 3. Henny R. 4. M. Iqbal. 5. Cynthia T. 6. Yudo. Bagi sahabat-sahabat Satria Nusantara yang ingin memberikan donasi, silakan lihat informasi di kolom deskripsi. Besarnya donasi Rp10.000 atau lebih. Pada prakteknya 99,99% para sahabat Satria Nusantara adalah manusia baik hati dan murah hati yang memberikan donasi jauh lebih besar dari nilai yang disebutkan. Donasi ditransfer ke rekening BCA, Sibank, GoPay, atau Sosiabas. Video ini terselenggara atas kerjasama dan dukungan para pemberi donasi. Kali ini kita akan membahas 10 hoax tentang Mekah dalam Al-Quran. Muslim atau orang Islam percaya bahwa Al-Quran adalah firman atau perkataan Allah SWT. Al-Quran dalam pandangan orang Islam tidak mungkin atau tidak bisa salah karena Allah SWT tidak mungkin membuat kesalahan. Namun, admin Satria Nusantara akan membeberkan alias membongkar 10 hoax alias dusta tentang Mekah yang ditulis dalam kitab Al-Quran. Pertama, Bakah. Mekah disebut Bakah. Hal ini tertulis dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 96 yang berbunyi, Inna awala baiti wudiya linasi lalatsi bibakata mubarakaf wa hudal lil alamin, yang artinya sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Bakah, Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Faktanya, Mekah tidak pernah dihuni manusia sampai tahun 687 Masehi. Mekah baru mulai dihuni ketika Abdullah ibn Jubair memindahkan batu Hajar Aswad dari kuil Emesa di Homs, Syria ke Mekah, Arab Saudi. Batu Hajar Aswad ini adalah simbol penyembahan pada Allah Hubal atau Ela Gabal. Mekah sebagai Baitullah pertama di bumi adalah hoax. 2. Ummul Qura. Mekah disebut dengan nama
Ummul Qura. Arti dari Ummul Qura adalah pemukiman atau kota tertua. Al-Quran menyatakan Adam diturunkan oleh Allah SWT ke Mekah. Hal ini tertulis dalam surah Al-An'am ayat 92 yang berbunyi, wa adza kitabun ansalnahu mubarakum mushadihulati baina yadaihi walitunzira umal khura wa man haulaha walatsina yuminuna bil akhirati yuminuna bihi wa hum ala salatihim yuhafidin, yang artinya, dan ini Al-Quran, kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar engkau memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura atau Mekah dan orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang beriman kepada kehidupan akhirat, tentu beriman kepadanya atau Al-Quran, dan mereka selalu memelihara sholatnya. Faktanya, Ummul Qura dalam catatan penulis Yunani adalah Petra di Yordania Selatan dan bukan Mekah di Arab Saudi. Petra adalah tempat Abraham atau Ibrahim meninggalkan Hagar dan Ismail. Abraham atau Ibrahim tidak pernah hidup di Mekah, Arab Saudi. 3. Al-Balad. Mekah juga disebut Al-Balad yang artinya tanah. Hal ini tertulis dalam surah Al-Balad ayat 1 dan 2 yang berbunyi, la uqsimu bihadzal balad wa antal hilum bihadzal balad, yang artinya, aku benar-benar bersumpah dengan kota ini, Mekah, dan kamu, Muhammad, bertempat di kota Mekah ini. Faktanya bahwa Allah bersumpah di Mekah dan Allah bersumpah pada Muhammad bertempat di kota Mekah adalah klaim sepihak. Tidak ada satupun sumber dan bukti sejarah di luar Islam yang menyebutkan ada orang bernama Muhammad hidup di Mekah pada abad ke-6 hingga ke-7 Masehi. Berarti Allah SWT ini menyebarkan hoax. 4. Al-Balad Al-Amin. Mekah disebut dengan nama Al-Balad Al-Amin yang artinya negeri yang aman. Adapun firman Allah SWT yang menegaskan tentang nama tersebut tertulis dalam surah Ad-Din ayat 3 yang berbunyi, wa hadzal baladil amin, yang artinya, dan demi kota Al-Balad Al-Amin, Mekah ini yang aman. Faktanya,
Kota Mekah baru ada pada abad ke-7 Masehi. Allah SWT bersumpah kepada Mekah pada abad ke-7. Waduh, yang benar saja. 5. Al-Baldah. Mekah disebut sebagai Al-Baldah yang artinya negeri. Hal ini tertulis dalam surah Al-An'am ayat 91 yang berbunyi, Innama umirtu an abuda Rabba hadzihil baldatil ladzi haramaha walahu kulu syaif wa umirtu an akuna minal muslimin, yang artinya aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, Mekah, yang Dia telah menjadikan suci padanya dan segala sesuatu adalah miliknya, dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang muslim. Faktanya Mekah belum ada penduduknya. Muhammad juga nggak pernah hidup di Mekah, Arab Saudi. Enam, Haraman Aminah. Mekah disebut sebagai Haraman Aminah, yang artinya tanah haram yang aman. Hal ini tertulis dalam surah Al-Qasas ayat 57 yang berbunyi, wa khalu innata bil ilhuda ma'aka nutakataf min ardina awalam numakil lahum haraman amina yubba ilahi samaratu kuli syairi khamil laduna walakina aksarahum la yalamun, yang artinya, dan mereka berkata, jika kami mengikuti petunjuk bersama kamu, niscaya kami akan diusir dari negeri kami. Dan apakah kami tidak meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah haram, tanah suci Mekah yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam tumbuh-tumbuhan untuk menjadi rizki bagimu dari sisi kami. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Faktanya, Mekah adalah wilayah atau daerah yang tandus dan gersang. Bagaimana bisa Al-Quran menyatakan Mekah menghasilkan buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan kalau tanahnya tandus dan gersang? 7. Wa'adin gairi zizarin. Mekah disebut sebagai
adin gairi zizarin, yang artinya lembah yang gersang. Hal ini tercantum dalam surah Ibrahim ayat 37 yang berbunyi, Rabbana ini askantu min zuriyati biwadin khairi zizarin inda baitikal muharami Rabbana liyukimus shalata fajal afidatan minan nasi tahwi illahim warsyukhum minat samarati la'alahum yashikurun, yang artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Surah Al-Qasas ayat 57 menyatakan Mekah penghasil buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Lah tetapi kok bisa surah Ibrahim ayat 37 menyatakan Mekah adalah lembah yang gersang? Loh, kok mencela-mencele alias leda-lede alias esok dele sore tempe alias tidak konsisten antara ayat di surah yang satu dengan ayat di surah yang lainnya. 8. Na'at, Mekah disebut sebagai Na'at, yang artinya tempat kembali. Alasannya, Nehenet kembali ke Mekah dari Madinah. Hal ini tertulis dalam surah Al-Qasas ayat 85 yang berbunyi, Innallati faradla alaikal khurrana laraduka ila ma'at khul rabi alamu man ja'a bil huda wa man huwa fi dalalim mubin, yang artinya, sesungguhnya yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Katakanlah, Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang dalam kesesatan yang nyata. Muhammad yang hidup di Mekah dan hijrah ke Madinah lalu kembali lagi ke Mekah adalah hoax atau nggak pernah terjadi dalam sejarah. 9. Qaryah, Mekah disebut sebagai Qaryah yang berarti negeri dan halaman. Hal ini tertulis dalam surah Nehenet ayat 13 yang berbunyi, wa ka'ayim min qaryatin hiya asyadu khumbatam min qaryatil kallati akhrajat alaknahum fala nasira lahum, yang artinya, dan betapa banyaknya negeri yang penduduknya lebih kuat daripada penduduk negerimu Nehenet yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.
Faktanya adalah Mekah tidak pernah dihuni manusia sampai tahun 687 Masehi. 10. Masjidil Haram. Mekah disebut Masjidil Haram karena Masjidil Haram berada di kota Mekah. Hal ini tertulis dalam surah Al-Baqarah ayat 144 yang berbunyi, Khat nara takhalluba wajnika firsama falanu waliyanaka khiblatan tardlaha fawali wajhaka syatral masjidil haram wa hatsyu wa kuntum fa'walu fuyu hakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba layalamuna annal hu khahu mirrabihim wa mallahu bikafilin amayamalun, yang artinya, sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat, dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Masjidil Haram baru dibangun pada zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari Bani Umayyah pada tahun 697 Masehi. Tafsir ulama-ulama Islam sungguh-sungguh membingungkan dan membagongkan, karena ayat-ayat Al-Quran bertentangan dengan fakta dan bukti sejarah. Demikianlah 10 hoax tentang Mekah dalam kitab Al-Quran. Jangan lupa untuk like, berikan komentar, men-share, men-subscribe, serta memberikan donasi demi pengembangan dan penelitian channel ini. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Salam dari admin Satria Nusantara.